Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Nur Jaya Jaya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Tergantung lihatnya waktu apa teman-teman ya. Siang hari ini ada motor Suzuki Spin teman-teman. Tadi diantar hanya Bapak Wandar dari Sumbio Bakul Buah yang ada di Wijahan, Meranjen, Banyumas. Ini tadi katanya motornya itu apa namanya, vandelnya putus teman-teman. Vandelnya putus sini ya. Motor Suzuki. Intinya langsung saja kita buka ya teman-teman ya. Karena tadi akhirnya diambil katanya mau ya sebenarnya tanpa kisi pun bisa hidup ya, cuman saya mau ini aja ya teman-teman ya, buka box CVT-nya teman-teman. Katanya putus. Ya langsung saja kita eksekusi. Spin. Ya, Suzuki Spin. Suzuki Spin merupakan motor matic besutan Suzuki yang diproduksi tahun 2006. Waktu itu Spin menjadi rival Yamaha Mio. Meskipun dibekali mesin 125 cc, rupanya Spin tetap tidak terlalu bersinar di pasaran. Spin masih kalah pamor sama Mio ataupun Vario yang mesinnya cuma 110 cc saja. Hal ini mungkin saja nggak terlepas dari keberadaan spare part Suzuki yang emang susah dicari. Nggak kayak Yamaha atau Honda yang spare part ori atau aftermarket lebih mudah didapat. Padahal secara performa dan desain nggak ada yang salah sama Suzuki Spin. Bahkan Spin lebih unggul karena mesinnya 125 cc. Lebih bertenaga tapi justru lebih ngirit dibandingkan Mio atau Vario. Secara look, Spin itu keren, desainnya ramping dan simple. Kalau dipoles dikit aja sudah cukup cakep banget motor ini. Tapi sekali lagi masalah spare part bikin motor ini kalah saing di pasaran. Bisa dimaklumi karena ketika beli motor pasti kita nggak bisa mengira-ira kapan motor rusak dan spare part mana yang butuh diganti. Kalau spare partnya susah dicari, sama saja motor bakalan nggak kepake. Belum lagi kalau harga spare part mahal nggak karuan, bikin males beli. Mending beli motor yang spare partnya gampang dicari. Mau ori atau KW, kalau gampang ditemuin bakal lebih laku. Itulah yang terjadi pada Suzuki Spin. Spare part ori mahal dan susah dicari, beda sama Yamaha Mio atau Honda Vario yang spare partnya ada di mana-mana. Mau ori terjangkau, mau lebih irit cari KW atau beli spare part aftermarket. Belum lagi sejak diproduksi tahun 2006 sampai discontinue sekitar 2011, desain Spin cuma gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan spesifik. Kalau bahasa kerennya facelift. Perubahan mungkin cuma bentuk cover headlamp aja, dan itu nggak cukup ngangkat motor Spin. Tapi seperti sudah jadi ciri khas dari Suzuki, kalau spare part susah didapat. Seolah produsen nggak mikirin konsumen, asal barang laku, mau rusak di kemudian hari juga cuek aja. Mau spare part ori harus inden dulu, kalau udah ada harganya juga mahal banget. Punya motor matic Suzuki memang nyaman dan tenang. Selain mesin bandel dan konsumsi bahan bakar yang irit, perawatannya pun tergolong mudah. Agar performanya tetap maksimal, mengecek komponen CVT atau Continuously Variable Transmission merupakan hal yang harus dilakukan. CVT sendiri merupakan komponen khusus yang bertugas untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Nah, jika dalam motor bebek dan sport fungsi ini sudah di cover oleh rantai dan gear, maka dalam motor matic bentuk dan sistemnya sedikit rumit. Komponen CVT sendiri terdiri dari beberapa bagian, diantaranya roller, per CVT, V-belt, mangkok kopling, dan lainnya.
Semua komponen ini wajib dirawat atau minimalnya dibersihkan. Jika jarang dibersihkan, CVT tidak akan bekerja dengan maksimal. Kondisi ini akan menyebabkan tarikan motor jadi terhambat, performa motor kurang maksimal, dan menyebabkan boros bahan bakar. Ketika melakukan perawatan, pastikan tidak hanya membersihkan, wajib melakukan pengecekan di beberapa bagian komponen CVT. Hal ini dilakukan untuk memastikan bagian CVT masih layak digunakan atau tidak. Setelah dibersihkan, jangan lupa untuk memberikan gemuk atau grease di beberapa bagian motor, terutama puli depan dan puli belakang. Keduanya wajib diberi gemuk karena memang komponen ini kerap bergesekan dengan komponen lainnya. Jika tidak diberi gemuk, pin guide dalam komponen tersebut akan tergerus dan puli depan dan belakang akan jadi oblak. Hal ini biasanya ditandai dengan suara CVT yang terdengar sedikit kasar dan tarikan motor yang jadi lebih berat. Untuk kerusakan yang lebih parah, CVT biasa macet karena puli belakang tidak bekerja maksimal dan VBEL jadi terkunci. Kalau sudah begini, mau tidak mau komponen tersebut harus diganti baru. Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang terutama transportasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Perkembangan sistem transportasi berpengaruh pula pada perkembangan yang mendukung transportasi. Berkat penggunaan teknologi CVT, pengendara tidak direpotkan dengan pengoperasian yang sering membingungkan pengendara. Sistem CVT Suzuki Spin 125R terdiri dari komponen-komponen yang meliputi puli primary dan puli secondary. Gangguan yang sering terjadi pada CVT meliputi gangguan pada VBEL yang putus, gangguan kopling bergetar, gangguan pada saat langsam spin seperti mau menghentak. Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya salah satu atau lebih dari komponen sistem CVT. Cara mengatasi gangguan yang terjadi pada sistem CVT, maka dilakukanlah troubleshooting. Prinsip dari troubleshooting adalah menemukan dan menganalisa gejala-gejala dari gangguan yang terjadi. Fan belt atau VBEL merupakan salah satu bagian penting pada motor. Sama seperti perangkat penting lainnya pada motor, VBEL juga bisa mengalami masa kadaluarsa atau putus jika sudah rusak dan perlu diganti. Sebelum putus dan membahayakan pengendara, ada baiknya untuk segera mengganti VBEL jika terlihat sudah dalam keadaan rusak. Seperti apa sajakah tanda-tanda VBEL yang berada di ujung tanduk karena mau putus? Berikut ulasannya. Tanda-tanda VBEL akan putus. Ada beberapa cara paling mudah untuk mengenali VBEL yang akan putus. Sebaiknya kenali tanda-tanda di bawah ini sebelum VBEL benar-benar putus dan membahayakan pengendara. Untuk yang pertama, akan muncul bunyi pada bagian box CVT yang akan terdengar pada saat akselerasi awal. Selanjutnya akan terdengar bunyi seperti dejitan pada bagian CVT sesaat setelah motor akan dijalankan. Kedua, tarikan pada motor akan terasa kaku dan kasar. Umumnya, tarikan motor yang masih normal akan terasa halus dan lancar. Sedangkan jika VBEL akan putus, tarikan motor akan terasa keras seperti baru keluar dari rendaman air banjir. Kemudian untuk tanda ketiga adalah pada saat motor berada di kecepatan tinggi, jalan akan terasa sulit dan tidak mulus. Dalam hal ini akan muncul rasa seperti kampas kopling sudah mencapai titik penghabisan dan RPM akan mengalami kenaikan sebentar, tapi kecepatan motor tidak mengalami penambahan. Oke teman-teman, berlanjut kita untuk pengenalan part ya, atau juga untuk pemasangan, karena ini motor Suzuki Spin itu agak susah spare partnya di sini ya, khususnya ya mungkin di mana-mana susah lah untuk Suzuki Spin teman-teman. Ini motor Suzuki Spin seperti ini terkendala pada VBEL-nya yang putus. Untuk penggantian VBEL ini tadi saya mencari yang ori nggak ada, jadi saya gunakan produk ini yang ada seperti ini ya, punyanya produk Federal.
Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu ini fibelnya seperti ini teman-teman, kodenya ya, ini untuk federal. Ini spin, speed drive, skill, paket sabuk atau paket fibel. Ini kodenya untuk fibelnya di sini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, ini kodenya. Ini 46G10. Sama juga ini yang sudah putus seperti ini teman-teman. 46G10 ini ya. 27601. Ini untuk fibelnya dan juga rollernya, ini satu paket teman-teman. Untuk harga masing-masing daerah berbeda-beda. Kemudian untuk lanjut ke ini ya, puli belakangnya, karena ini juga sama susah spare partnya. Nanti saya mau custom atau mau saya substitusikan pakai punyanya Honda, Beat injeksi kalau nggak salah ini teman-teman. Ini namanya Polar Sin, ini kodenya, dan nanti saya ukur ya, tapi nggak serta-merta langsung dipasang teman-teman. Ini harus penyesuaian juga, harus dirombak karena ketinggiannya ini berbeda kalau diameternya itu sama. Tadi sudah saya coba ya di bengkel. Ini sama-sama bisa masuk. Tuh. Cuman yang membedakan itu ketinggiannya seperti ini tuh. Jadi ada sisa sedikit, nanti kita potong dan nanti saya akan tunjukkan berapa perbedaan selisihnya antara Suzuki Spin ya teman-teman. Itu berapa ini? 1 2 3 4 34,5 lah kurang lebih teman-teman. Dapat teman-teman lihat nih. Ini 3 6 7 31 32 34 ya, ketinggiannya sekitaran 34,5 ketinggiannya lah. Untuk yang ini punyanya Beat yang tadi kodenya GY6940 itu ketinggiannya sekitar 36 ini ya, ini 35 36 untuk yang ini 34,5. jadi nanti kita potong ya 34 sama sekitar selisih 2 mili lah ya teman-teman. Kita nanti potong di sini ya, karena kalau tidak dipotong nanti akan ini teman-teman. Nah pada saat mutar ke sini ininya akan mentok ya. Juga nanti harus dilubangi juga ini kan ada lubangnya ya, harus dilubangi seperti ini untuk nanti penempatan pernya ini harus kita bor ya. Nah seperti ini juga nanti ketemunya di sini teman-teman. Nah seperti ini nanti ada ininya ya, masuknya ke sini. Nah seperti ini. Nah sini ada knocknya ya, jangan lupa. Oke. Karena ini ya agak sisa sedikit, kan ada sisa sedikit ya. Kalau ini ngepres, ini agak tinggi, jadi alangkah baiknya nanti kita potong saja segini, menyesuaikan yang punyanya aslinya. Kemudian untuk ini ya, kemudian untuk pakunya, ini paku yang ada di sini, nggak tahu apa namanya, nanti kita coba. Ini lihat, saya punyanya udah juga karena yang aslinya nggak ada. Pin roller nih, ini sama juga punyanya Honda juga ini teman-teman, kalau nggak salah Beat ini ya.
Ini untuk kodenya. Ini yang apa namanya? Ini apa namanya ini? Roller guide yang seperti apa ini ya? Seperti ini teman-teman ya. Kayak macam bus. Oke, nanti kita buka saja. Bisa substitusikan punyanya Honda jika teman-teman mencari nggak ada seperti itu. Bisa digunakan punyanya Honda ya. Seperti ini ya. Ini sama teman-teman. Sama persis masuk. Oke ya. Bisa dipasang dan nanti kita potong dulu ini teman-teman ya. Tanda lain yang juga sering dijadikan patokan untuk mengetahui kondisi VBEL adalah dengan mendeteksi adanya getaran pada motor. Namun getaran pada motor yang disebabkan oleh VBEL tidak bisa dijadikan patokan utama karena getaran bisa hilang setelah beberapa saat. Faktanya, ada beberapa faktor yang menyebabkan fan bel motor mudah putus, bahkan meski usia penggunanya belum lama. Kebanyakan orang berpikir bahwa jarak tempuh adalah penyebab utamanya. Faktanya, jarak tempuh tidak memberi pengaruh besar pada VBEL. Faktor utama yang menyebabkan VBEL mudah putus adalah akselerasi atau beban kerja pada bel yang terlalu berlebihan. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga turut mempengaruhi kondisi dari VBEL. Saat mesin dalam keadaan yang tidak prima, kemudian motor digunakan pada jalanan yang ekstrim, VBEL akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Berkaitan dengan itu, komponen lain yang juga sering diabaikan padahal memegang peran yang amat penting adalah pelumas. Pelumasan pada transmisi, gearbox, atau CVT merupakan hal yang sangat penting, terlebih pada motor matic yang memiliki transmisi berbeda dengan motor biasa. Jika proses pelumasan dilupakan begitu saja dan tidak terawat, komponen akan seret sehingga VBEL motor menjadi lebih berat. Jika VBEL pada motor menanggung beban yang berat, kondisi VBEL akan semakin memburuk dan mudah putus. Apabila motor terasa lebih berat dan sabuk CVT berkurang serta semakin melar, segeralah mengganti VBEL pada motor. Usia wajar pemakaian VBEL sama halnya seperti produk atau barang pada umumnya. VBEL juga memiliki usia atau umur pemakaiannya sendiri. Umumnya, maksimal umur pemakaian VBEL hanya pada jarak 25-30.000 km. Jika sudah mencapai angka ini, ada baiknya pengguna segera mengganti VBEL. Terlebih jika pemilik kendaraan merupakan seseorang yang suka melakukan perjalanan jauh atau touring. Motor yang terus-menerus digunakan untuk perjalanan jauh seperti touring akan membuat performa dari VBEL semakin mengalami penurunan. Sebagai tips, Anda bisa melakukan pengecekan atau servis rutin setiap beberapa bulan sekali atau setiap jarak tempuh mengalami penambahan hingga 6.000 km. Hal ini juga berguna untuk membersihkan kotoran yang ada pada VBEL motor. Tanda VBEL pada motor matic yang sudah harus ganti. Jika pada poin pertama sudah diberikan tanda-tanda VBEL yang akan putus pada motor biasa, kali ini pembahasan tanda-tanda VBEL yang akan putus pada motor matic. Berikut tanda-tanda pada motor matic yang menandakan VBEL sudah waktunya diganti. Tarikan motor tidak senyaman biasanya. Umumnya, motor matic memiliki tarikan yang halus dan lancar. Namun, jika tiba-tiba tarikan menjadi kasar dan berkurang, bisa jadi penyebabnya adalah VBEL yang sudah waktunya diganti karena mau putus. VBEL mulai mengalami keretakan. Tidak hanya hubungan saja yang mengalami keretakan. Fan bel motor juga dapat mengalami keretakan jika sudah waktunya diganti. Untuk melihat keretakan ini, Anda dapat
mengamati lekukan yang membentuk huruf V pada bagian motor yang bergerigi. Memperbarui V-bel setiap kelipatan 15 km. Pada dasarnya masa aktif atau umur pemakaian V-bel memang tidak bisa disamakan satu sama lain. Namun sebaiknya gantilah V-bel dengan yang baru setelah masuk kelipatan 15.000 km. Cara membuat V-bel lebih awet dan tidak mudah putus. Setelah mengetahui tanda-tanda dan penyebab V-bel mudah putus, Anda perlu mengerti dan menerapkan beberapa cara di bawah ini untuk membuat V-bel menjadi lebih awet. Dengan demikian, Anda tidak perlu terlalu sering mengganti V-bel. Sebisa mungkin hindari aksesoris racing. Aksesoris racing memang dapat membuat motor terlihat jauh lebih keren dan bergaya. Namun, aksesoris racing juga dapat memberikan efek negatif pada motor Anda. Bagian tambahan pada motor yang tidak standar akan membuat komponen lain mengalami kerusakan. Terlebih jika aksesoris racing yang digunakan sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan komponen lain pada motor. Kerusakan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebaiknya berhati-hatilah dalam memilih aksesoris untuk motor kesayangan Anda. Bersikap sopan dan mematuhi peraturan berkendara. Bersikap sopan yang dimaksud di sini adalah jangan suka mempermainkan kendaraan sesuka hati Anda. Salah satunya adalah jangan memutar handle gas secara mendadak demi membuat akselerasi motor menjadi lebih cepat. Lebih baik berkendara dengan sopan dan perlahan agar V-bel yang digunakan memiliki usia yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan V-bel yang terus-menerus ditarik secara mendadak sehingga akan memperpendek usia V-bel. Menggunakan motor secara normal. Seringkali kita mengutak-atik motor dan menggunakan motor secara abnormal atau memodifikasinya agar terlihat lebih keren dan bergaya. Faktanya, kebiasaan ini malah membuat motor lebih cepat rusak dan V-bel menjadi tidak normal. Fan bel merupakan salah satu bagian motor yang memegang peranan penting dan sangat esensial. Tanpa V-bel, motor tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, rutin-rutinlah mengecek V-bel guna menghindari adanya kerusakan atau bahkan hingga putus dan membahayakan pengendara. Kelebihan motor Suzuki Spin. Sepeda motor Suzuki Spin merupakan salah satu jenis motor matic yang diproduksi oleh PT Suzuki Indomobil Sales atau yang disingkat SIS, yang merupakan salah satu perusahaan besar yang memproduksi dan memasarkan produk mobil, ATV, dan sepeda motor merek Suzuki. Perlu kalian ketahui bahwa sepeda motor matic Suzuki Spin ini diproduksi oleh perusahaan Suzuki Motor di tahun 2006 hingga 2011 lalu, yang baru kemudian digantikan oleh produk motor sepeda motor matic Suzuki Next yang bermesin 115 cc. Sehingga bisa dikatakan bahwa di tahun ini sepeda motor Suzuki Spin terbaru sudah tidak diproduksi lagi oleh PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS selaku perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk mobil dan sepeda motor Suzuki. Walaupun motor Suzuki Spin ini sudah tidak lagi versi terbarunya karena telah digantikan oleh produk sepeda motor Suzuki Next yang bermesin 115 cc, tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mencari dan ingin memiliki jenis motor matic Suzuki Spin yang tentu saja produk motor bekasnya bukan terbaru. Hal tersebut dikarenakan kelebihan motor Suzuki Spin SR yang sudah menggunakan jenis mesin SOHC dengan kapasitas mesin sebesar 125 cc yang tentunya mampu dan dapat menyemburkan tenaga kuda cukup gahar yang dapat digunakan untuk mendukung segala aktivitas kalian semua. Melihat fakta
bahwa masih cukup banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mencari dan ingin membeli produk sepeda motor Spin SR125cc ini. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan motor Suzuki Spin SR125 yang tentunya secara lebih detail dan lengkap agar bisa berguna bagi para calon pembeli sepeda motor matic Suzuki Spin SR125cc ini. Keunggulan dan kelebihan motor Suzuki Spin SR. Langsung saja kita membahas kelebihan motor Suzuki Spin SR. Pertama, yang tentunya hadir di bagian kapasitas mesinnya. Karena spesifikasi mesin motor Suzuki Spin SR ini telah memakai tipe mesin motor 4 langkah SOHC, pendinginan udara dan silinder tunggal dengan kapasitas volume mesin sebesar 125 cc dan mempunyai perbandingan kompresi 9,6 banding 1 serta diameter kali langkah sebesar 53,5 mm kali 55,2 mm, sehingga kualitas mesin Suzuki Spin SR 125cc ini mampu menyemburkan tenaga kuda secara maksimal sebesar 9,5 bhp per putaran 7.500 rpm dengan kapasitas torsi secara maksimum sebesar 9,5 Nm per putaran 6.500 rpm. Oleh karena itu, jika kita melihat kualitas mesin Suzuki Spin SR 125cc yang ditawarkannya sendiri sudah cukup bagus dan besar, yang nantinya akan sangat mampu sekali untuk memudahkan para pemilik dan penggunanya saat melumat segala medan jalan yang ada di Indonesia. Kemudian kelebihan motor Suzuki Spin 125 SR selanjutnya bisa kita lihat di bagian desain bodi dan tampilannya. Karena untuk desain bodi motor Suzuki Spin telah dibuat dengan tampilan yang ramping dan ringan untuk tarikan jenis motor matic 125cc yang ada di pasar Indonesia. Hal ini dikarenakan dimensi motor Suzuki Spin mempunyai ukuran panjang 1859 meter kali lebar sebesar 654 meter kali tinggi sebesar 1046 mm dengan berat 90 kg dan mempunyai jarak terendah ke tanah sebesar 145 mm. Tampilan dan desain bodi sepeda motor Suzuki Spin yang ramping, sporty dan ringan ini memberikan keuntungan bagi para pengguna dan pemilik kendaraan Spin 125 SR yang khususnya berada di kota-kota besar yang rawan macet dan mempunyai volume kendaraan di jalan yang padat. Karena desain bodi Suzuki Spin sangat mudah sekali untuk bermanuver di berbagai medan jalan raya. Sedangkan keunggulan motor Suzuki Spin 125 yang lain terletak di dalam harga motor Suzuki Spin bekasnya yang tentunya sudah relatif sangat murah di tahun ini, dan untuk sekarang pun sudah banyak sekali jenis motor matic 125 terbaru yang hadir di pasar Indonesia, seperti salah satu contohnya motor Honda Vario 125 USB yang dibuat oleh PT Astra Honda Motor atau AHM, dan motor Yamaha Soul GT 125 Blue Core terbaru yang diproduksi oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YIMM. Sekali lagi perlu kami ingatkan kepada kalian, sepeda motor Spin 125 SR terbaru ini diproduksi oleh PT Suzuki Motor Indonesia di tahun 2006 sampai tahun 2011 lalu. Setelah tahun tersebut, Suzuki Spin telah digantikan oleh produk sepeda motor Suzuki Next dengan kapasitas mesin sebesar 115 cc, sehingga bandrol harga motor Spin 125 tersebut tentunya sudah relatif sangat murah di tahun ini, karena tentunya kita hanya bisa membeli dalam bentuk bekasnya, sehingga fakta tersebut menjadi kelebihan motor Suzuki Spin 125 yang benar-benar sangat menguntungkan bagi calon pembelinya. Kelemahan dan kekurangan motor Suzuki Spin 125 yang ada, setelah kalian ulasan tentang keunggulan motor Suzuki Spin 125cc SR secara lebih dalam, maka sekarang tiba saatnya bagi kalian untuk melihat kelemahan-kelemahannya. Karena kalian sebagai yang berminat untuk membeli salah satu jenis motor Suzuki matic ini harus benar-benar mengerti secara lebih dalam baik itu kelebihan dan kelemahan motor Suzuki Spin 125 sebelum membelinya, agar kalian tidak merasa menyesal. Setelah membeli Suzuki Spin 125cc ini,
Apalagi untuk varian motor Suzuki Spin sudah tidak ada produk terbarunya, sehingga kita hanya bisa membeli motor Suzuki Spin dalam bentuk bekas. Untuk kekurangan motor Suzuki Spin 105 SR antara lain sudah tidak lagi dibuat versi terbarunya, sehingga kita hanya bisa membeli motor Suzuki Spin ini dalam bentuk bekas. Walaupun menjadi lebih murah, tetapi kita sebagai calon pembeli harus benar-benar berhati-hati ketika membeli motor Suzuki Spin 125 bekas ini, agar kita tidak membeli jenis motor matic Spin bekas dalam keadaan rusak. Lalu kekurangan motor Suzuki Spin 125 selanjutnya ialah bentuk desain bodi yang ramping dan relatif kecil. Ini kurang cocok jika digunakan oleh kalangan pengguna yang mempunyai ukuran badan yang tinggi dan besar. Spare part motor Suzuki Spin untuk sekarang ini sudah sangat langka, dan brand Suzuki Matic masih kalah di bawah jenis motor Matic Honda dan Yamaha. Oke, sekarang tinggal untuk mencobanya ya teman-teman. Ini sudah tadi saya pasang semuanya, tapi nggak punyanya Suzuki ya, karena di sini Suzuki sangat sulit sekali. Tadi udah teman-teman lihat itu untuk bebelnya ya masih menggunakan yang asli, tapi bukan asli. Intinya apa namanya, bebelnya sama. Kemudian untuk ininya ini beda ya. Saya gunakan punyanya Beat FI karena ini udah seperti ini. Jadi tadi dipotong sekitar 2 mili caranya itu ya teman-teman. Dan untuk pakunya ini, pakunya tadi juga menggunakan Beat ya. Ini sama teman-teman, tadi udah saya tunjukkan ini kode-kodenya di sini ada. Nah, ini kayak tadi yang mengikuti tahu teman-teman ya. Dan sekarang sih sudah finishing, nanti tinggal merapikan dan mencobanya dulu ya. Karena pada awalnya saya tidak menghidupkan ya teman-teman. Oke, coba saya hidupkan. Ya teman-teman ya, sudah jadi ini aman-aman saja pakai punyanya Beat. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya bagikan, dan mungkin mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasiennya malah kita menunggu teman-teman ya. Jalan laptop. Gak ada gantinya teman-teman, sudah pecah, susah nyarinya ini ya.